tanaman terong ini bisa berbuah banyak. Kalau yang ini ada 1, 2, 3, 4, dan yang paling terpenting teman-teman, kalau nanam terong itu harus terkena full sun dari pagi sampai sore. Kita update si kale kerli yang baru mau 3 minggu dipindah tanam ke sini. Oh iya, buat teman-teman yang mau bikin media semai atau media tanam, saya kasih link videonya di deskripsi video, tinggal diklik aja. Nah, buat teman-teman bisa menggunakan media semai racikan keluarga Asoy. Kalau kepingin hasil semayannya tumbuh cepat, tumbuh besar, itu disimpan dulu selama minimal 2 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Asoy di Bandung. Halo teman-teman semua, hari ini hari Jumat tanggal 27 September tahun 2024. Nah, di video kali ini mau petik-petik lagi, terus mau kasih sedikit rahasia pembibitan di keluarga Asoy. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sempat nanya, kok bisa tanaman ditanam di polybag ukuran 15 cm tapi bisa tumbuh besar. Nah, soalnya ada teman-teman yang nanya juga, Bun, ini ukuran polybagnya berapa? Kok bisa tanamannya bisa tumbuh besar walaupun di polybag ukuran 15 cm. Nah, nanti saya kasih saya kasih bocorannya sedikit. Nah, mungkin teman-teman kali aja ada yang mau jadi penjual bibit seperti saya, bisa ngikutin cara pembibitan di keluarga Asoy. Nah, apa dulu yang mau dipetik? Ini terong ungu yang beberapa kali di video YouTube-nya keluarga Asoy selalu saya panen, dan insya Allah hari ini juga mau dipetik lagi karena udah ada yang besar-besar lagi tuh, Masya Allah. Ini tapi banyak dari teman-teman yang masih gagal nanam terong. Sebenarnya nanam terong itu gampang, nggak perlu banyak pupuk. Tapi terong ini, maksudnya tanaman terong ini salah satu tanaman yang banyak hamanya. Ada caranya supaya tanamannya bisa berbuah seperti ini walaupun banyak hama, teman-teman. Caranya simple. Caranya apa? Ikutin saya ke sebelah sini. Nih, kalau teman-teman nanam terong wajib ada tanaman bunga di sekitar tanaman terong. Tuh contohnya ini nih. Ini di sebelah tanaman terongnya saya tanam tanaman bunga. Nggak banyak, cuma 2 polybag tanaman bunganya. Tuh, alhamdulillah si terongnya bisa tumbuh subur. Bukan berarti si terongnya nggak dikasih pupuk ya, tetap si tanaman terongnya dikasih pupuk rutin. Nih cuman pakai Eco Enzim sama kompos Asoy. Siapa yang udah punya kompos Asoy itu teman-teman bisa pakai buat ke tanamannya. Kompos itu saya buat sendiri dengan racikan formula sendiri atas seizin Allah. Jadi si kompos itu benar-benar bisa membuat tanaman ya seperti ini. Yang jelas atas seizin Allah ya teman-teman. Dan perawatan rutin, maksudnya perawatan rutin itu kalau teman-teman kepengen tanamannya berbuah seperti ini, ada hasilnya tuh seperti ini, jangan lupa dikasih makan, dikasih minum. Kayak perawatan rutinnya dikasih pupuk seminggu sekali. Kalau saya, ini hasilnya teman-teman. Ini mah bunda mah karena ditanam di tanah aja, jadi terongnya bisa banyak kayak gini. Sebelum-sebelumnya kan saya berkebun di atap rumah, tanam terong juga, dan ada hasil buah terongnya juga. Nah, selain kompos Asoy ada Eco Enzim nih, wajib tuh Eco Enzim. Jadi teman-teman bisa dipakai selang-seling, 1 minggu ini Eco Enzim, 1 minggu kemudian kompos Asoy. Nah, mau di mana dulu nih petiknya? Ini satu pohon terong ini, bukan pohon ya, tanaman terong ini bisa berbuah banyak. Kalau yang ini ada 1, 2, 3, 4. Ini yang kecilnya, yang nggak tahu rontok apa enggak. Terus itu ada 5,
Tuh, Masya Allah, banyak dalam satu pohon bisa berbuah banyak. Sebelum dipetik nih, nanti buat kenangan saya, kita lihat yang sebelah sini. Sama nggak buahnya? Banyak. Oh iya, ini gara-gara stres air, kebablasan tanaman jeruknya, pohon jeruknya. Nggak tahu mati, nggak tahu enggak. Belum dicek lagi. Oh, tapi belum kok teman-teman. Ya ini saya stres air, alhasil jadi seperti kayak yang mati. Kita lihat aja nanti ngeluarin pucuk-pucuk baru apa enggak. Tapi masih hijau kok batangnya. Nah, kita kembali lagi ke si terong ungu. Tuh, 1, 2. Ini yang kecil-kecilnya. 3, sebelah sini 4. Oh iya, terus itu yang bukan kena hama, tapi kekurangan unsur hara juga ternyata tuh bisa berbuah si terongnya sampai ke bawah. Nanti kita petik. Nah teman-teman, langsung aja kita petik yuk si terong ungu panjangnya. Kita petik yang besar-besarnya aja, karena nggak ada yang pegangin kamera, kayak gini aja ya petiknya. Tuh, si terong ungu panjang ini nggak terlalu tua, nggak muda juga nih, pas. Ini nanti kita masak ya, sekalian kita bikin teh buat sarapan pagi ini. Dan yang paling terpenting teman-teman, kalau nanam terong itu harus terkena full sun dari pagi sampai sore. Insya Allah si buah terongnya lebat kayak tanaman terong yang saya tanam ini. Insya Allah setelah teman-teman lihat video ini yang masih gagal nanam terong, bisa nanam terong menghasilkan buah terong kayak gini ya. Masih ada nih si terong ungunya, kita petik. Ini satu tanaman terong ungu yang kekurangan unsur hara. Daunnya ada bercak-bercak kuning kayak gini, tapi masih mau ngeluarin si buah terong. Walaupun buahnya cuman baru 1 nih yang nongol. Duh, ini kejauhan. Ini udah keberatan, kasihan. Dipetik aja. Dan satu lagi yang mau dipetiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Terong terakhir yang mau dipetik. Petik terong ungunya udah beres, kita lanjut petik si stroberi yang alhamdulillah masih aman, nggak kelihatan sama ayam, nggak dipatukin sama ayam. Stroberi jenis mencir. Tuh, Masya Allah teman-teman. Ih, senengnya. Ini kalau nggak ada ayam mau nanam yang banyak, tapi lagi direncanain sama suami gimana ngatasi supaya si ayam-ayamnya nggak makanin buah stroberi ini. Lanjut nih ke dalamnya, masih adakah? Oh, ada nih. Buah yang gede-gedenya dimakanin sama ayam. Ini harus dipangkas nih, terlalu rimbun daunnya. Ini enggak, padahal ini nggak banyak buah stroberinya, tapi seneng kalau hasil tanam sendiri. Ini mungkin ditunggu 1 hari lagi baru matang pohon, manis. Walaupun stroberi ada rasa asamnya, belum nemu jenis stroberi yang emang bener manis banget. Tapi ciri khas dari stroberi itu asam, ada manisnya dikit. Lanjut, mau petik bunga pepaya. Nih di video minggu yang lalu saya bilang mau petik tapi belum dipetik-petik. Insya Allah hari ini mau saya petik, tapi maaf saya nggak bisa videoin ya teman-teman, karena nggak ada yang megangin kamera. Jadi videonya saya skip. Ini penampakan si bunga pepayanya yang Masya Allah luar biasa lebatnya. Nah, ini tadi hasil petik si bunga pepayanya, alhamdulillah dapat banyak. Ini udah dicuci, mau saya goreng hari ini si terong ungunya. Nanti saya mau goreng dulu, nanti kita sambung lagi videonya teman-teman. Nih terongnya udah jadi, dimasak cuman dipanggang sebentar aja, sekitar 2 menitan. Ini dikasih sambal aja, atasnya udah deh kayak gini. Terong hasil petik sendiri di kebun sendiri.
terong organik. Mau sarapan dulu teman-teman ya, nanti kita lanjut. Saya mau kasih tahu cara pembibitan di keluarga asoy. Ada beberapa bibit, kenapa si bibit itu bisa tumbuh besar-besar, nanti saya kasih tahu ya. Jadi mau sarapan dulu. Selamat sarapan. Ada beberapa tanaman yang saya pindah tanam ke polybag ukuran diameter 15 cm, ukuran seperti ini. Ini enggak saya tanam dari biji, langsung ditanam ke polybag ukuran diameter 15 cm. Tapi si bijinya saya tanam dulu di tanah. Ketika si bijinya sudah sprout, sudah besar setinggi ini, barulah saya pindah ke polybag ukuran diameter 15 cm seperti ini. Ini nanti ditanam, beberapa minggu kemudian si bibitnya makin tumbuh besar. Dan mungkin satu lagi yang masih banyak ditanyakan sama teman-teman yang beli bibit di keluarga asoy, atau teman-teman yang selalu nonton video keluarga asoy, media tanam yang saya pakai buat pembibitan ini cuman pakai sekam mentah sama tanah lembang. Ini ada tanah lembangnya tapi nggak terlalu banyak. Kenapa teman-teman? Karena ini kalau saya kirim bibit itu full dengan media tanam supaya bisa masuk untuk 3 bibit 1 kilo. Jadi lebih ringan. Kenapa medianya menggunakan ini? Terus ini contohnya lagi ada si kucai. Ini kucai yang saya tanam di tanah sebelah okra, baru kemarin saya cabut. Ini penampakan fotonya yang kemarin saya cabut siang-siang, bukan siang sih, pagi apa siang, lupa lagi, pokoknya kemarin saya cabut. Ini langsung saya pindah tuh ke polybag ukuran diameter 15 cm untuk pembibitan. Tuh terlihat langsung besar kucainya ya. Jadi ini nggak nanam dari biji teman-teman, tapi dari anakannya terus ditanam di tanah. Kadang nggak ditanam di tanah juga, ditanam di polybag yang ukurannya besar, jadilah seperti ini. Kalau nanam dari biji di polybag ukuran 15 cm itu nggak bakalan tumbuh maksimal si bibitnya, kecuali kalau si bibitnya disimpan di tanah, jadi si akarnya numbuh ke bawah, jadi nembus ke tanah, itu bisa. Ada beberapa bibit juga yang saya tanam kayak gitu, kayak okra tuh, kayak kale itu, jadi si akarnya nembus ke tanah. Nah terus apalagi ya contohnya, bayam Brazil atau kalau kale itu gak bisa tumbuh maksimal. Apalagi ya contohnya, beberapa video yang di kebun atap rumah saya contohin, sebenarnya ada seledri. Pokoknya setiap bibit-bibit yang tumbuhnya besar itu ada yang saya cabut, saya pindah tanam. Jadi pas di polybag 15 itu ukurannya sudah besar. Contohnya ya seperti ini, si kucai sama si kenikir ini. Masih banyak jenis bibit-bibit yang lain yang bisa tumbuh besar di ukuran polybag diameter 15 cm. Tapi ini ada waktunya teman-teman. Kayak kale itu ada waktunya, cuman bisa beberapa bulan aja. Lewat dari itu tetap aja harus dipindah tanam. Kalau ini bisa kayak kenikir, ini bisa kuat sampai 2 bulan di polybag ini. Kalau kucai bisa kuat sampai keluar anak, ngebelah. Tapi nanti semakin banyak si kucainya, ukurannya nggak sebesar ini. Nah teman-teman, semoga yang masih penasaran dengan media tanam pembibitan keluarga asoy udah nggak penasaran lagi ya. Ini medianya sekam mentah sama tanah lembang. Oh iya, satu lagi ada yang nanya, ini sekamnya difermentasi enggak? Jawabannya enggak teman-teman. Kebayang kalau saya harus fermentasi si sekam-sekam yang banyak ini yang buat pembibitan. Kebayang kan teman-teman.
perlu waktu lama. Jadi pas si sekam ini saya beli dari penggilingan, langsung saya pakai. Nah, gimana? Ada yang mau jadi penjual bibit seperti saya? Silahkan pakai medianya yang membuat si medianya ini ringan. Waktu dikirim dipaketin supaya bisa muat banyak. Maksimal 3 bibit untuk 1 kilogram paket. Nah, mau ngapain lagi ini? Tapi udah siang, udah setengah 10, udah cukup panas di sini. Si baby buncis kayaknya tuh udah pada seprut, pada tumbuh. Ini kita kesini aja ya, kita lihat si kale curly. Nah, sebelum videonya udahan, kita update si kale curly yang baru mau 3 minggu dipindah tanam ke sini. Oh iya, buat temen-temen yang mau bikin media semai atau media tanam, saya kasih link videonya di deskripsi video, tinggal diklik aja. Nah, buat temen-temen bisa menggunakan media semai racikan keluarga Asoy. Kalau kepingin hasil semayannya tumbuh cepat, tumbuh besar, itu disimpan dulu selama minimal 2 bulan. Tapi umur 2 minggu juga udah bisa dipakai media semai racikan keluarga Asoynya. Cuman beda hasilnya yang disimpan selama 2 minggu sama yang disimpan selama 2 bulan. Nah, ini si kale curly. Kale curly baru mau 3 minggu dipindah tanam. Cantik ya, walaupun diguyur hujan setiap hari. Hati-hati ya, musim hujan kayak gini rawan busuk buat kale, terus buat daun bawang. Nah, teman-teman, kayaknya untuk video kali ini cukup sampai di sini. Kita sambung lagi insya Allah di video berikutnya. Yang mau order bibit silahkan bisa DM Instagram @keluarga_asoy atau bisa WA, nomor WA-nya ada di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah teman-teman keluarga Asoy.